Nah, ini kaum Ba'alawi seakan-akan kalau orang nggak percaya bahwa mereka bukan turunan Nabi, haram. Seakan-akan begitu. Wajib percaya bahwa kaum Ba'alawi keturunan Nabi. Kalau memang wajib percaya jadi rukun iman ke-7 nih. Nambah rukunnya. Rukun iman jadi 7 nih. Ya, di samping yang 6 tadi, percaya kepada Allah, malaikatnya, Rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, kadar baik dan buruk dari Allah, percaya kepada Ba'alawi itu. Enggak begitu, saudara. Dan mereka mengatakan hakul yakin Roma Irama akan su'ul khatimah gitu. Ini udah kayak Allah deh sekarang. Mengganti peran Tuhan. Ini yang namanya Allah Subhanahu wa taala saja demokratis. Qala ta'ala la ikraha fid din. Tidak dipaksa dalam beragama. Masa kita suruh dipaksa percaya Ba'alawi turunan Nabi? Bahkan Allah berfirman, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Barang siapa yang mau silahkan beriman, barang siapa yang mau silahkan kafir. Ini kita dipaksa suruh percaya. Ya Allah saja membebaskan. Astaghfirullahalazim. Jadi siapapun tidak percaya bahwa Ba'alawi turunan Nabi, apalagi by data, by akal sehat. Itu sahih, jangan disalahkan. Ya, apalagi kan udah banyak orang yang hakul yakin sekarang, bukan cuma Roma Irama. Nah sekarang sebaliknya saya mau tanya kaum Ba'alawi ini, apakah Anda yakin Ba'alawi ini keturunan Rasulullah? Coba jawab. Apakah kaum Ba'alawi hakul yakin bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah? Kalau mengatakan hakul yakin, apa dalilnya? Kan begitu. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa dasarnya Roma Irama hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi? Sekarang saya balik bertanya kepada kaum Ba'alawi, apa dasar keyakinan Anda bahwa Anda adalah keturunan Nabi? Padahal sudah terang benderang di kalangan publik bahwa secara sejarah Anda nggak nyambung, secara DNA Anda pun nggak nyambung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang menambah keyakinan saya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku keturunan Nabi, tes DNA. Nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Ini statement Rizik Syihab membuat saya tambah yakin. Ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu. Berarti Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Kalau dia berani tes DNA, mungkin keraguan saya goyang. Nggak berani. Berarti beliau tahu. Nah kalau sudah tahu pertanyaan, kenapa dipertahankan? Ada motif apa? Sehingga label ini tetap dipertahankan. Ya akhi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Anehnya lagi, mantu beliau dengan lantang yang mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat. Ya,
berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Padahal hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU ke-31 di sana ada menyatakan bahwa tes DNA boleh dilakukan tapi tidak untuk mengisbat nasab, namun bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Oke, dalam hal ini berulang kali dalam podcast saya, bukan dengan dasar kebencian, bukan dasar kepentingan, naudzubillah, tapi dasarnya kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan ragu-ragu engkau menyampaikannya. Juga wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan tentang kebenaran. Jadi bagaimana solusinya? Kalau sudah terang benderang, kalau Anda memaksakan diri, pertanyaan besar, motivasinya apa? Sementara kita semuanya bakal mati nih, ya Allah, kita bakal mati, saya mati, Ustadz Rizik Syihab mati, Ustadz Taufik mati, semua mati. Dan kita akan mempertanggungjawabkan terutama masalah topik ini, kasus ini. Saya insya Allah lapang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan statement saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, hakul yakin. Insya Allah sampai detik ini saya lapang untuk menempuh kematian saya nanti. Karena dengan data-data tadi, ayat kauniyah. Nah sekarang antum, teman-temanku, para Ba'alawi, saudaraku, tentunya Anda telah melihat data-data secara ilmiah dari ilmu sejarah, ilmu nasab, data-data ilmiah secara DNA dan filologi. Mestinya Anda juga yakin bahwa Anda bukan keturunan Nabi. Tapi ketika Anda tahu bahwa Anda bukan keturunan Nabi, tapi masih mengaku-ngaku turunan Nabi, Masya Allah, ada azab yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Janganlah kalian seperti orang-orang bercerai-berai dan bertengkar ketika sudah datang penjelasan yang nyata, maka bagi mereka akan ditimpakan azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila ghairi abih fahuwa ya'lam al-jannatu haram. Barang siapa yang memanggil ayah kepada yang bukan ayahnya padahal dia tahu, maka surga haram. Apatah lagi mengaku-ngaku Rasulullah sebagai kakeknya, sementara dia tahu bahwa Rasulullah bukan kakeknya, sementara dia sudah tahu banyak berita-berita yang ilmiah bahwa nasab mereka tidak tersambung, maka masih mengaku-ngaku. Apa kata Nabi? Surga haram. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, last but not least, saya ingin meluruskan ada narasi-narasi yang seperti ini misalnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah mencintai ya salah. Ntar kalau bini orang itu cintain bagaimana? Salah membenci juga salah. Kalau ulama yang betul-betul alim, ya, yang betul-betul mulia kita benci, salah juga. Jadi yang benar adalah cintailah yang benar, bencilah yang salah. Cinta karena Allah
benci karena Allah. Itu yang benar. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ada satu narasi, sudah hentikan saja polemik nasab, mari kita berdamai. Astagfirullahalazim. Damai itu penting, tapi ketika ada persoalan tentang kemungkaran, maka kita biarkan. Masya Allah, ini apakah kita mau berdamai di dalam kesesatan? Apakah kita mau damai tapi dalam penindasan, quote and quote? Ya, artinya sebagaimana ungkapan saya di awal, mari kepada kaum Ba'alawi, ya kalau memang nggak mau ngaku silahkan. Tapi bagi orang-orang sudah meyakini, silakan. Bahwa pada posisi Anda ini tetap jaga ukhuwah Islamiyah tapi secara setara. Tidak boleh ada lagi kelas-kelas. Bahwa Ba'alawi harus lebih tinggi, harus lebih dimuliakan dari pribumi. Karena egalitarian adalah konsep Islam. Kesetaraan yang membedakan derajat manusia di sisi Allah. Lagi-lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia di sisi Allah adalah takwa. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya.